Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Di video kali ini gue akan membahas kasus di mana seorang anggota polisi yang bernama Waldi yang masih berusia 22 tahun yang tega berudah paksa dan mengeksekusi dosen cantik bernama Erni Yuniarti yang berusia 37 tahun. Yang mana Waldi ini nekat melakukan semua perbuatannya ini karena ia kesal dikatain playboy dan miskin oleh Bu Erni. Dan tidak hanya itu ya guys ya, ternyata Waldi yang seorang anggota polisi ini sedang terjebak dalam lingkaran judi online. Awalnya sebelum gua tahu kalau Waldi ini berada dalam lingkaran judi online, yang ada dalam pikiran gua adalah ini bocah ngapain ngejar-ngejar dosen yang umurnya jauh lebih tua, 15 tahun ya guys ya, ngapain gitu kan. Kalau masih playboy dan mau kondo mah nyari bidan aja lebih gampang. Kan polisi idaman para bidan tuh, biar bisa ngikutin tren ya guys ya. Tapi setelah gua tahu kalau Waldi ini kecanduan judol, ya pantas aja kalau dia nyari yang lebih tua, apalagi dari segi materi yang sudah cukup banget lah kalau dilihat dari apa yang dimiliki Bu Erni ini ya guys ya. Nah pokoknya kalian wajib banget simak dan tonton video ini sampai habis agar kalian tidak salah dalam menerima informasi, dan yang jelas agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kasus ini, terutama buat kalian nih cewek-cewek atau bidan-bidan yang mengidamkan polisi. Hati-hati kalian ya guys ya, udah kejadian. Tapi sebelum kita bahas lebih lengkap, gua disclaimer dulu bahwa video ini tidak bertujuan untuk mengintimidasi atau menyudutkan ataupun bahkan merendahkan pihak manapun. Dan video ini saya rangkum dari berbagai sumber di internet yang masih beredar luas hingga saat ini. Dan yang pasti video ini bertujuan untuk memberikan informasi dan mengedukasi kita semua agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kasus yang akan kita bahas berikut ini. Dikutip dari Detik Sumbaksel, Waldi dan Bu Erni ini sudah berkenalan sejak bulan April 2025. Kemudian mereka mulai intens berkomunikasi di bulan Mei 2025 hingga kemudian mereka pun pacaran. Hubungan tanpa status ini dibilang pacar iya, dibilang teman iya, dibilang dekat juga iya. Yang jelas punya hubungan dekat dan bertemu. Jadi intinya itu deket banget lah, kita anggap saja pacaran ya guys ya. Karena dari pengakuan adik korban, ia juga mengatakan kalau mereka berdua itu sempat pacaran. Nah kemudian seiring berjalannya waktu ketika mereka berpacaran, karena Waldi ini ya bisa dikatakan polisi baru dan masih muda, kemudian diketahuilah latar belakang dari Waldi ini. Ya bisa dibilang belum cukup materi lah, yang kemudian Waldi ini sering meminjam uang kepada Bu Erni. Apalagi sekarang kita tahu kalau Waldi ini kecanduan judi ya guys. Jadi ya wajarlah kalau dibilang miskin. Selain itu diketahui juga kalau Waldi ini masih suka lirik cewek sana sini, yang padahal pada saat itu dia masih dalam status pacarnya Bu Erni. Nah karena hal inilah Bu Erni pun kemudian memutuskan hubungannya dengan Waldi. Di sisi lain karena Waldi yang kecanduan judol dan membutuhkan materi yang lebih ya, dalam hal ini adalah uang, Waldi pun terus mengejar Bu Erni agar bisa kembali berpacaran dengannya dan bisa meminjam uang lagi. Sampai pada akhirnya pada hari Kamis 30 Oktober 2025, Waldi ini menemui Bu Erni di kediamannya yaitu di Dusun Sungai Mengkuang, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, dengan maksud untuk meminjam uang dan mengajak untuk kembali berpacaran. Singkatnya, setelah mereka bertemu dan Waldi mengutarakan keinginannya, Bu Erni pun kemudian menolak meminjamkan uang dan menolak untuk kembali berpacaran. Kemudian Bu Erni mengatakan bahwa Waldi ini miskin dan playboy. Nah dari perkataan inilah yang kemudian menjadi awal dari tragedi naas yang menimpa dosen cantik berusia 37 tahun ini. Jadi pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2025, Waldi ini menemui Bu Erni dengan membawa wig rambut gondrong. Disembunyikannya wig itu kemudian menemui Bu Erni. Singkatnya setelah mereka bertemu di rumah Bu Erni di Dusun Sungai Mengkuang, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, kemudian sekitar jam setengah 12 malam, mereka masuk rumah seperti biasa layaknya pasangan muda-mudi. Begitu memasuki rumah, mereka kemudian sempat makan bersama dan beraktivitas seperti biasa. Nah kemudian di sela-sela aktivitas mereka ini kemudian terjadilah percakapan di antara mereka, di mana dari informasi yang gue dapatkan, Waldi ini ingin meminjam sejumlah uang dan ingin kembali berpacaran kepada Bu Erni. Namun karena Bu Erni yang dari awal sudah tahu kelakuan dan sifat Waldi yang playboy ini pun kemudian menolak keinginan Waldi itu, sampai kemudian Bu Erni ini mengucapkan kata-kata yang membuat Waldi ini sakit hati.
yang pada intinya Bu Erni ini mengatakan kalau Waldi ini miskin dan playboy. Nah, karena Waldi yang sudah gelap mata dan ingin mendapatkan uang yang ia inginkan, kemudian ditambah lagi dengan kata-kata yang diucapkan Bu Erni kepadanya, ia pun kemudian menjadi naik pitam dan sampai pada akhirnya Waldi pun merudah paksa dan mengeksekusi Bu Erni di saat itu juga. Nah, dari informasi yang gue dapatkan, Waldi ini mengeksekusi Bu Erni dengan mencekik leher Bu Erni menggunakan gagang sapu yang ada di rumah itu. Jadi ketika Bu Erni berbaring, Waldi ini menekan gagang sapu pas di lehernya sampai akhirnya Bu Erni ini kehabisan nafas dan menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah melakukan aksinya itu, kemudian Waldi menutupi tubuh Bu Erni menggunakan bantal dan sarung. Kemudian Waldi menjarah rumah tersebut dan menguras barang berharga milik Bu Erni yang diantaranya ada sejumlah emas yang berupa perhiasan, iPhone, motor PCE, dan mobil Honda Jazz milik Bu Erni. Kemudian sebelum melarikan diri dan membawa kabur motor dan mobil Bu Erni, Waldi ini sempat berusaha menghilangkan jejak dengan cara mengepel dan mengelak rumah itu agar tidak ada barang bukti yang mengarah kepada dirinya. Nah, singkatnya di besok harinya, yaitu di hari Jumat tanggal 31 Oktober 2025, tepatnya di siang hari, Waldi ini kabur dan meninggalkan rumah itu dengan menggunakan wig gondrong yang sudah ia siapkan sebelumnya untuk mengelabui warga dan rekaman CCTV yang ada di area tersebut. Nah, karena Waldi yang melakukan ini semua hanya seorang diri, ia pun membawa kabur motor dan mobil Erni dengan cara dilansir. Sampai pada akhirnya Waldi pun kemudian bersembunyi di kosannya yang berada di wilayah Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi dengan membawa mobil milik Bu Erni. Yang kemudian mobil itu disembunyikan tak jauh dari kosannya yang berjarak sekitar 300 meter. Sementara di sisi lain, dari sesama rekan dosen yang mengetahui kalau Bu Erni ini sudah tidak mengajar selama 2 hari, kemudian berinisiatif untuk menghubungi Bu Erni yang ternyata Bu Erni ini tidak bisa dihubungi. Kemudian mereka pun menjadi khawatir karena tidak ada kabar apapun tentang Bu Erni. Hingga sampai pada puncak kekhawatirannya, pada hari Sabtu tanggal 1 November 2025, sekitar jam setengah 1 siang, rekan-rekan Bu Erni kemudian mendatangi rumah Bu Erni dengan maksud untuk mencari keberadaan dosen cantik tersebut. Namun belum juga menutup pintu, ternyata pintu sudah terbuka sendiri ketika tersenggol dengan kaki, yang dalam hal ini berarti pintu rumah Bu Erni ini dalam kondisi tidak terkunci. Kemudian mereka pun langsung masuk ke dalam sampai pada akhirnya mereka menemukan tubuh Bu Erni yang terbaring di atas kasur dengan kondisi yang sangat mengenaskan, di mana Bu Erni ini ditemukan dengan kondisi pakaian yang tidak lengkap dan di bagian kepala tertutup oleh bantal dan di bagian badan sampai kaki tertutup sarung. Selain itu juga ditemukan ada luka lebam di area wajah, bahu, leher, luka di bagian kepala, dan ditemukan juga ada sperma di celana Bu Erni. Kemudian rekan-rekan Bu Erni ini melaporkan penemuan yang sangat mengerikan itu kepada polisi. Sampai pada akhirnya polisi pun langsung mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad Bu Erni untuk dibawa ke RSUD Hanafi Bungo guna dilakukan proses autopsi. Nah, kemudian dari sisi lain, dari pihak keluarga yaitu adik Bu Erni yang bernama Anis yang menerima kabar duka ini kemudian berusaha untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada kakaknya. Kemudian Anis pun menghubungi Waldi untuk memberikan kabar dan mencoba bertanya-tanya mengenai keseharian kakaknya itu. Namun terlihat dari bukti chattingan mereka, Waldi ini bersandiwara seolah-olah tidak tahu kejadian sebenarnya dan berpura-pura berduka atas meninggalnya mantan pacarnya itu. Selain itu, Waldi juga mengatakan kalau dirinya sudah lama tidak berkomunikasi sejak beberapa bulan lalu. Nah, sementara dari pihak polisi yang melakukan olah TKP, mereka kemudian memeriksa beberapa saksi dan juga mendapatkan bukti rekaman CCTV di area rumah itu, yang kemudian mendapatkan informasi bahwa sebelumnya tepatnya jam setengah 12 malam di hari Kamis tanggal 30 Oktober 2025, Bu Erni terlihat masuk ke rumah dengan seorang pria yang menggunakan jaket yang menutupi kepala dan menggunakan masker. Dan kemudian setelahnya ada pria dengan rambut gondrong yang keluar masuk rumah itu di hari Jumat tanggal 31 Oktober 2025. Nah, dengan informasi ini kemudian polisi pun terus mendalami kasus ini sampai pada akhirnya di besok harinya, yaitu di hari Minggu tanggal 2 November 2025,
polisi berhasil mengamankan pelaku yang tak lain adalah Bribda Waldi, seorang anggota polisi yang diketahui adalah mantan pacarnya Bu Erni. Waldi ini ditangkap di kosannya, yaitu di wilayah Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi. Kemudian polisi pun membawa Waldi untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Nah, dalam proses penyelidikan, Waldi ini mengakui perbuatannya dan mengaku nekat melakukan semua ini gara-gara ia kesal dan sakit hati karena sudah dihina dan dibilang playboy miskin oleh Bu Erni. Ya Pak, saya minta maaf kepada keluarga dan teman saya. Tegak mas. Apa yang melakukan saya? Menyesal nggak sudah melakukan itu? Saya menyesal. Apa yang membuat menyesal? Saya menyesal atas perilaku dan kelakuan saya. Apa alasan membunuh korban? Ya, Anda saya, kan sebagai seorang polisi. ya, Apa alasannya? ya, saya sakit hati atas ucapan korban. Hanya sakit hati saja. Gak bisa dengan cara lain, kenapa harus membunuh? Oke, cukup. Analisis fakta, ya, penyidik menemukan keterkaitan dengan seorang oknum anggota Polri yang berdinas di Polres Tebo berinisial W. Setelah dilakukan pemeriksaan, interogasi, pelaku mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap korban. Motif sementara diduga karena masalah pribadi dan hubungan asmara antara pelaku dan korban, yang saat ini penyidik masih mendalami kemungkinan adanya motif lain. Sembari pada saat tadi jam 8 pagi kami menunggu dokter forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jambi untuk datang ke Rumah Sakit Hanafi Kabupaten Bungo. Sekarang percepatan, kita jemput, kita kawal. Saat ini sudah sampai Sungai Bengkal tadi 30 menit yang lalu, dan dikawal oleh Satlantas guna percepatan untuk dilakukannya autopsi karena ada permintaan dari keluarga korban. Kemudian kami menegaskan bahwa meskipun pelaku itu merupakan oknum anggota Polri, proses hukum akan dilakukan secara profesional, transparan, tanpa ada perlakuan khusus. Tadi pagi sudah kita komunikasi intens dengan Bapak Kapolda Jambi, dan perasaan kami harus ungkap ini sejelas-jelasnya, motif apa, kemudian apa saja, mungkin ada pelaku lain yang terlibat, kami betul-betul dalami. Kami tidak akan menyembunyikan ataupun membuat kasus ini menjadi tidak transparan. Jadi betul-betul terbuka. Dengan adanya itu, kami selaku penyidik, saya sudah tekankan, ungkap sejelas-jelasnya, sedetail mungkin. Apapun itu yang terjadi, kita harus bisa transparan dan kita jelaskan kepada publik. Tidak ada yang ditutupi, tidak ada tebang pilih. Kemudian kami memastikan penegakan hukum tetap berjalan objektif, ya. Sekali lagi objektif. Anggota yang bersalah akan diproses pidana umum dan juga kode etik kepolisian. Tidak ada toleransi bagi pelaku kejahatan siapapun dia. Adapun pasal yang disangkakan kepada pelaku untuk sementara ini pembunuhan dan pencurian yang disertai dengan kekerasan. Di dalam proses ini memang agak rumit, tetapi alhamdulillah atas kuasa Allah Subhanahu wa taala kami diberikan kelancaran. Kami gabungkan data analis secara teknologi informasi, kemudian juga kita juga bisa ambil CCTV di seputaran warga perumahan yang alhamdulillah itu menjadi petunjuk untuk permasalahan siapa pelaku ini. Selain itu, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa mobil Honda Jazz milik Bu Erni yang disembunyikan Waldi sebelumnya. Dan ternyata iPhone milik Bu Erni juga masih berada di dalam mobil itu.
Dan untuk perhiasan, polisi mengatakan bahwa perhiasan itu sudah dibuang di sungai di sekitar kosan Waldi. Sementara dari pihak keluarga yang mengetahui bahwa pelaku ini adalah Waldi, mantan pacar Bu Erni, mereka pun sakit hati dan kecewa hingga kemudian mereka pun menuntut agar Waldi ini dihukum seberat-beratnya. Harapan saya besar sekali buat Kapolres dan pihak yang berwajib untuk menangani dengan cepat kasus ini supaya cepat selesai dan pelaku yang sudah menghilangkan nyawa kakak saya secara keji diberikan hukuman yang setimpal, yang adil seadil-adilnya. Selain itu, Ani selaku adik Bu Erni juga mengungkapkan sebuah fakta baru, yang mana ternyata Waldi ini dari awal sudah kecanduan judi online dan sering meminjam uang kepada Bu Erni semasa mereka berpacaran. Sampai pada akhirnya di hari Jumat tanggal 7 November 2025, Waldi ini diberhentikan tidak dengan hormat dari keanggotaannya di Kepolisian Republik Indonesia. Bribda Waldi dinyatakan melanggar pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, ia juga melanggar pasal 14 ayat 1 huruf B PPRI nomor 1 tahun 2002 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelanggaran ini terkait dengan perbuatan tercela yang sangat merugikan dinas kepolisian. Selain itu, Waldi juga dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, pasal 365 ayat 3 dan pasal 351 JO pasal 181 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal adalah hukuman mati atau seumur hidup atau selama-lamanya penjara selama 20 tahun. Oke guys, jadi itu tadi yang dapat gue sampaikan dari kasus pembunuhan yang melibatkan oknum anggota polisi dan seorang dosen. Oh ya, buat kalian yang belum tahu, meskipun Bu Erni ini sudah berusia 37 tahun, tapi Bu Erni ini masih gadis ya guys ya. Dan apabila di antara kalian ada yang mengetahui kasus ini lebih lengkap, atau mungkin kalian merasa yang saya sampaikan ini tidak tepat atau kurang benar, saya mohon maaf dan kalian bisa luruskan di kolom komentar ya. Karena gue juga menerima beberapa informasi yang berbeda ya. Di antaranya ada yang mengatakan kalau mereka sebelum bertemu sempat makan malam di Kota Bungo, dan ada juga yang mengatakan mereka ini makan bersama di rumah Bu Erni. Tapi yang jelas pada intinya Waldi ini sudah merencanakan aksinya ya guys ya. Karena ia juga sudah mempersiapkan alat bantu untuk menyamar. Dalam hal ini adalah wig yang ia siapkan sebelumnya untuk mengelabui warga dan CCTV di sana. Nah, terlepas dari ini semua, mari teman-teman kita sejenak mendoakan almarhumah Bu Erni. Semoga segala amal ibadah dan perbuatan beliau di dunia bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan bisa mendapatkan ketabahan, kekuatan, dan kesabaran atas musibah yang mereka alami. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah 1. Jangan judi. Nah, ini penting ya guys ya. Kalian juga udah pasti tahu lah dampak buruk akibat bermain judi ini, sudah banyak juga kan contohnya. Terus 2, jangan tertipu oleh seragam. Nih buat kalian para cewek-cewek, hati-hati jika nanti ada yang DM dengan foto profil pakai seragam. Terus selanjutnya realistis mungkin ya, kalau kita masih miskin ya jangan nyari yang kaya kalau tidak mau dihina miskin gitu kan. Mungkin itu aja ya guys ya. Nah, buat kalian yang sudah nonton sampai sini, gua ucapin banyak terima kasih karena kalian sudah sabar dan kuat mendengarkan kata-kata dan pembawaan saya yang masih belepotan ini. Karena skill berbicara itu memang susah banget ya guys ya. Dan saya harap kalian bisa maklum karena saya ini juga masih belajar. Dan apabila kalian suka dengan konten ini, jangan lupa di like dan berikan komentar yang membangun. Dan jangan lupa di subscribe juga ya guys ya. Dan sampai berjumpa lagi di pembahasan kasus selanjutnya. Gua tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.